A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku jurusan Teknik Pengelasan yang Bapak banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmah hidayah inayahnya kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi waktu untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita di jurusan Teknik Pengelasan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran Teknik Kelas SMAW, yaitu Shielded Metal Arc Welding, atau biasa juga kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah Teknik Kelas Busur Manual. Nah, dalam pembelajaran ini, hari ini, kita akan masuk ke subkompetensi, yaitu tentang jenis-jenis mesin las. Karena di dalam industri, nanti kalian akan bertemu dengan beberapa macam jenis mesin las, dan kalian harus tahu kapan menggunakannya, seperti apa ciri-cirinya, dan cocoknya untuk penggunaan pada saat pengelasan tertentu. Sehingga kompetensi ini, yaitu mengetahui jenis-jenis mesin las, ini sangat penting, nanti akan kalian terapkan atau akan kalian lakukan nanti pada saat kalian bekerja di industri. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu tujuan kita belajar ya. Jadi tujuan kita belajar itu yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan macam-macam jenis mesin las berdasarkan arusnya. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan ciri-ciri mesin las berarus AC atau alternating current, atau ciri-ciri mesin las arus bolak-balik. Kemudian kalian diharapkan mempunyai pengertian tentang ciri-ciri mesin las arus DC atau direct current. Atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut arus searah. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menjelaskan ciri-ciri mesin las arus AC maupun DC. Nah, di situ kalian bisa lihat pada saat kita bekerja di lapangan, di situ ada gambar tentang welder konstruksi baja yang diharuskan memiliki sertifikat profesi. Jadi diharapkan nanti kalian setelah menyelesaikan pendidikan di SMK 4, diharapkan kalian bisa menempuh pendidikan lagi untuk mendapatkan sertifikat profesi, sehingga kalian nanti akan mendapatkan penerimaan yang baik di dunia kerja. Nah, di sini jenis-jenis mesin las itu ada 3 yang ada di industri, ya, nanti yang akan kalian temui. Ya. Yang pertama mesin las arus AC, kemudian mesin las arus DC, kemudian yang ketiga mesin las arus AC DC. Jadi yang ketiga ini sebenarnya dia mesin las arus AC DC ini bisa dipindahkan pada suatu saat kita membutuhkan pengelasan dengan arus AC, maka switch-nya bisa kita pindah ke switch AC. Kemudian kalau ingin menggunakan arus DC, maka bisa kita pindahkan switch-nya itu di switch DC. Nah, di gambar di samping itu kalian bisa lihat ada mesin las yang ini usianya sudah tua ya. Nah, ini namanya yang merah ini mereknya Lincoln Electric. Kalau di industri ini disebut mesin las yang bentuknya tombstone. Tombstone itu apa? Tombstone itu adalah batu nisan. Ini kan kayak batu nisan.
Nah, ini penggunaan mesin las AC di proyek pemeliharaan mekanik industri. Jadi itu dia sedang mengelas kelau atau cakarnya dari bucket ekskavator ya. Jadi karena kelau itu sering patah atau mungkin rusak, kena aus, sehingga harus dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya dia menggunakan mesin las arus AC seperti ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah ada 3 buah gambar mesin las berupa mesin las arus AC atau alternating current ya. Jadi mesin las arus bolak-balik ini pada prinsipnya adalah sebuah transformator penurun tegangan. Jadi sebuah transformator itu dia bisa menurunkan tegangan dan bisa juga untuk menaikkan tegangan. Tergantung lilitan yang ada di dalam transformator itu. Biasa kita sebut transformator itu dalam istilah elektronika itu kita sebut trafo gitu saja. Kalau dia untuk menurunkan tegangan maka biasa disebut trafo step down. Kalau untuk menaikkan tegangan itu disebut trafo step up. Nah, karena tegangan diturunkan maka arus akan naik. Nah, arus yang naik inilah arus ini nanti yang akan kita gunakan untuk pengelasan. Ya. Jadi arus yang tinggi itulah yang digunakan untuk menyalakan busur listrik las. Jadi ciri-cirinya ini barangnya biasanya besar ya, besar berat gitu. Tapi ya tidak semua yang besar dan berat itu pasti harus AC. Nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Kemudian mesin las arus AC ini kalau kita lihat lebih dekat lagi gitu, ya, lebih dekat lagi, pengaturan arus pengelasan dapat dilakukan dengan cara memutar tuas, ya, menarik atau menekan, tergantung pada konstruksinya, sehingga kedudukan inti medan magnet bergeser naik turun pada transformator. Jadi ini ada tuasnya di sini. Nah, tuas ini bisa kita putar. Kalau kita putar searah jarum jam atau clockwise, dia akan menaikkan arusnya. Kalau kita putar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise, ya, dia akan menurunkan arusnya. Pada mesin las arus bolak-balik, kabel massa dan kabel elektroda dapat dipertukarkan, namun tidak mempengaruhi perubahan panas yang timbul pada busur nyala. Jadi di bawah ini ada terminalnya, ada terminal untuk kabelnya. Terminal kabelnya ini boleh dipertukarkan untuk elektroda maupun untuk massa. Jadi dibolak-balik tidak masalah. Karena untuk arus AC ini dia pembagian panasnya itu antara benda kerja dengan elektroda itu 50-50. Jadi kita bolak-balik pun ya sama saja karena sama-sama 50%, 50%. Seperti itu. Nah, selanjutnya di situ ada gambar mesin las arus DC. Ini yang atas ini jarang kita temui ya di Indonesia ya. Yang tengah ini juga agak jarang. Yang banyak itu ya ini, yang di paling bawah ini merek Lakoni ini banyak kita lihat di bengkel-bengkel las pinggir jalan itu. Ya. Nah, mesin las arus arah mendapatkan sumber tenaga listrik dari trafo las yang AC, tetapi dia diubah menjadi arus searah. Ya. Sebelumnya dia mendapatkan arus itu dari jala-jala listrik PLN, masuk ke dalam trafo, kemudian setelah masuk ke dalam trafo, dia diubah menjadi arus searah dengan menggunakan rangkaian dioda penyearah. Namanya rangkaian dioda penyearah itu dalam bahasa Inggrisnya disebut rectifier atau penyearah. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat di sini sebuah mesin las arus DC itu pengaturan arus dapat dilakukan dengan cara memutar knob.
ya, atau tombol dengan besaran arus yang nampak pada display digital. Jadi ini perbedaannya, ini ada display digitalnya di sini. Kemudian untuk knopnya atau untuk mengatur arusnya itu kecil, tidak besar seperti apa mesin las AC tadi. Kecil, ringan, ya, lebih mudah dan lebih presisi. Arus yang dibutuhkan berapa itu lebih presisi. Kemudian pada mesin las arus arah, kabel massa dan kabel elektroda dapat dipertukarkan untuk mendapatkan pengaruh yang diinginkan terhadap hasil pekerjaan las yang dilakukan. Di sini di depan ini ada dua buah terminal, ya. Nah, terminalnya ini ada indikatornya ini, yang ini sebelah kiri ini dia untuk kutub negatif, sedangkan yang sebelah kanan kutub positif. Nah, pada saat elektroda, maaf, pada saat holder elektroda itu dipertukarkan dengan massa antara positif dan negatifnya, itu akan menimbulkan reaksi yang berbeda di hasil pengelasan kita. Nah, nanti akan kita pelajari itu dalam apa, pembahasan tentang polaritas las SMAW atau pengkutupan las SMAW. Jadi kalau elektrodanya di negatif, itu efeknya seperti apa, kalau elektrodanya di positif seperti apa, itu nanti akan kita bahas dalam pokok bahasan tentang polaritas las SMAW. Untuk selanjutnya, yang nomor 8, slide kita, mesin las arus AC/DC. Nah, mesin las ini multiproses sehingga bisa melakukan pengelasan baik AC, DC negatif, jadi elektrodanya itu nanti dihubungkan dengan kutub negatif, ataupun DC positif, sehingga cocok untuk digunakan dalam segala jenis pengelasan. Ini yang paling banyak digunakan di industri-industri di baik dalam ataupun luar negeri, karena dia fleksibel. Kalau kita membutuhkan arus AC, kita bisa tinggal putar saja knopnya. Kalau kita ingin DC negatif juga bisa, kita tinggal putar aja. Nah, ini seperti ini mesin lasnya. Untuk mengubah jenis arus cukup memutar tuas sesuai dengan jenis arus yang kita inginkan. Nah, ini ada di atas ini ada tulisannya DC min, di bawahnya ini DC plus, tapi plusnya ketutup sama plat nih, ya. Terus yang di bawah ini AC. Nah, ini knopnya ini bisa kita ubah. Kalau sekarang ini posisi knop itu di DC min, ya, DC min. Bawahnya DC plus, bawahnya AC. Kemudian untuk mengubah besar arus cukup dengan memutar knop atau tombol yang ada sampai mendapatkan arus yang sesuai. Kemudian mesin las jenis ini ada yang analog, namun juga ada yang sudah menggunakan display digital. Jadi yang ini, yang sekarang kita lihat ini, dia analog ini. Ini kamu bisa lihat di sini ada apa ini, apa ya, pointer gitu ya, atau jarum penunjuk gitu ya. Jarum penunjuk. Yang ini kalau kita putar ini bergeser ke kanan itu nambah, kalau ke kiri itu berkurang. Tuh. Baik. Kemudian untuk ciri-cirinya tadi sebenarnya sudah agak kita bahas di awal tadi, tapi ini lebih spesifik lagi, ya. Ciri-ciri mesin las arus AC itu yang pertama adalah label mesin bertuliskan AC. Nah, ini hampir semua mesin las arus AC ada tulisannya seperti ini, AC gitu. Berarti dia menggunakan arus AC. Kemudian di belakang AC itu ada angka. Nah, angka di belakang ini menunjukkan arus maksimal yang bisa dibangkitkan dari sebuah mesin las ini. Kalau di situ tertulis AC 250 berarti maksimal ya 250 ampere. Kalau AC 500 berarti maksimal 500 ampere. Kemudian fisiknya besar, berat, dan kokoh. Ini bodinya gede, berat, kokoh, karena di dalamnya itu komponen-komponen mekanik. Jadi di dalamnya itu ada sebuah trafo. Nah, di dalam trafo itu ada namanya inti trafo yang bisa masuk, bisa keluar itu. Kalau bahannya itu ya dari logam, ya.
dari logam besi ya, besi. Kemudian di dalamnya juga ada gulungan-gulungan kawat tembaga sehingga dia memang fisiknya berat. Kemudian pengaturan arus menggunakan tuas roda yang berukuran besar dan diputar terasa berat. Nah ini tuasnya besar, diputar terasa berat. Kemudian menggunakan penunjuk arus jarum mekanik. Nah ini ada jarumnya, ini bergeser ke kiri itu turun, ke kanan itu naik. Nah ini kalau diputar searah jarum jam, dia akan menaikkan arusnya. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam, itu akan menurunkan arusnya. Ya, searah jarum jam itu bahasa Inggrisnya CW, clockwise. Kalau berlawanan arah jarum jam itu CCW, counter clockwise. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya yang dari mesin las arus AC ini yaitu tidak ada label positif ataupun negatif di terminalnya. Jadi kalau ini kamu lihat betul-betul gitu, saya pindahkan muka saya dulu. Nah, di sini tidak ada tandanya positif atau negatif. Ya, terminalnya ini tidak ada tanda positif atau negatif. Jadi itu bisa dipertukarkan sama saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri mesin las arus DC, saya pindahkan dulu gambar saya. Ciri-cirinya ada label mesin yang bertuliskan DC atau inverter DC. Ya, ada tulisannya kadang-kadang. Tapi kalau tidak ada tulisannya, nah, kita lihat aja di ciri-ciri yang lain. Ciri-cirinya banyak ke arah mana. Ya. Kemudian fisiknya itu kecil, ringan, ya, karena dia di dalamnya itu banyak rangkaian-rangkaian listrik atau rangkaian-rangkaian komponen listrik, lain dengan yang tadi, yang mesin las AC, tadi di dalamnya itu ya komponennya itu komponen fisik, komponen mekanik. Jadi di dalamnya ada trafo, ada apa lempengan-lempengan besi, kemudian ada juga gulungan-gulungan kabel yang berat. Kalau yang ini inverter ini atau yang DC ini ya lebih ringan, lebih kecil. Kemudian pengaturan arus menggunakan tombol kecil sejenis potensio. Nah ini tombolnya kecil, lain dengan yang tadi, yang AC tadi. Tombol, oh, bukan tombol dia seperti setir gitu, karena berat ya. Kemudian kebanyakan menggunakan penunjuk arus dengan angka digital. Nah, ada digitalnya ini, display digitalnya. Kalau tidak ada display digitalnya, ya seperti ini, tidak ada ini display digitalnya. Kemudian terminal kabel las ada label positif ataupun negatif. Nah, ini ada ini min positif, maaf negatif, ini plus positif. Ini sama, ini negatif, ini positif. Nah, itu ciri-ciri mesin las yang DC. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri mesin las AC DC. Nah, ini paling tidak ada beberapa cirinya. Yang pertama ada label mesin bertuliskan AC DC. Fisiknya ya sedang, ya bisa besar juga bisa, ada juga besar juga ada. Tapi kalau yang ACDC ini kecil, Bapak belum pernah melihat itu ya. Sedang lah, sedang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kemudian pengaturan arus menggunakan tombol kecil sejenis potensio, ataupun juga menggunakan tuas pemutar. Ada juga yang pakai tuas pemutar, ini pakai tuas pemutar nih, besar. Ada juga potensionya. Kemudian penunjuk arus bisa analog ataupun bisa digital. Ini yang digital yang kayak gini, yang analog kayak gini. Nah, ini penunjuknya ini. Kemudian terdapat tulisan, maaf, terdapat eh, tuas untuk memilih polaritas, baik AC, DC, min maupun DC plus ini. Yang ini, tuasnya yang ini. Kalau yang ini tuasnya, oh ini dia sudah pencet ya, sistemnya sudah digital. Jadi nanti kita pencet itu di displaynya itu akan ada tulisannya dia dalam posisi AC atau DC min atau DC plus seperti itu. Nah itu
Hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kita teknik las SMAW dalam pokok bahasan tentang jenis-jenis mesin las. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan di industri kita harus tahu bahwa ada 3 jenis ya, 3 jenis mesin las. Yang pertama adalah jenis arus AC, yang kedua mesin las jenis arus DC, dan ketiga mesin las dengan arus AC DC. Nah, kemudian ciri-cirinya itu kalian harus ingat, ciri-cirinya, sehingga pada saat kalian bekerja nanti tidak terjadi kesalahan memilih mesin las. Kemudian dalam saat bekerja nanti kalian harus tahu pekerjaan apa yang cocok digunakan dengan mesin las jenis apa. Sehingga diharapkan dengan pengetahuan kalian tentang jenis-jenis mesin las ini, kalian bisa bekerja dengan lebih maksimal, lebih baik, lebih profesional, di mana pekerja yang profesional pasti akan mendapatkan imbalan yang lebih besar atau lebih tinggi daripada pekerja yang hanya asal-asalan saja. Nah, karena kalau kita bekerja ya harus pakai fisik, tapi jangan lupakan bahwa dalam bekerja itu kita harus pikirkan dulu, ya. Kita harus pikirkan dulu, kita harus teori kita terapkan sehingga diharapkan kita mendapatkan hasil yang maksimal yang diharapkan oleh dunia usaha maupun dunia industri. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat baik dalam pelajaran kita secara khusus maupun dalam kalian nanti bekerja di dunia industri. Bapak harapkan ini dicamkan, dipelajarin, kemudian kalian mencari sumber-sumber belajar yang lain, tidak hanya dari video Bapak ini, baik itu dari YouTube, ya, dari website atau yang lainnya, sehingga Bapak berharap kalian menjadi pribadi siswa yang pembelajar sampai kapanpun selalu belajar untuk bisa lebih baik, lebih cerdas, ya, lebih profesional dalam bekerja. Demikian yang perlu Bapak sampaikan. Pastilah ada kata-kata yang saya yang tidak baik, tidak benar, tidak usah diikutin. Yang baik dan benar itu milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.